Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Rizky Ramdhani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen atau contoh Uniform Sublocator atau biasa disingkatnya itu URL. Langsung saja kepada penjelasannya. Nah, di sini saya ada di website Starter Tutorial yang dimana di sini tuh website itu menjelaskan mengenai si URL. Ya, URL sendiri itu singkatannya Uniform Resource Locator. Nah, format yang ditunjukkan di bawah ini tuh di mana itu terdapat HTTP yang dimana ini tuh adalah protokol atau SIM. Nah, biasanya itu sebuah website itu ada yang HTTP atau ada yang HTTPS. Nah, perbedaannya HTTP dan HTTPS yaitu tuh biasanya tuh kalau HTTPS tuh dia tuh ada tambahan keamanan. Bisa saja langsung saja kita searching ya, bisa takutnya salah. Tuh, di GitHub tuh terdapat https github.com tugas job interview. Nah, kalau yang ke bagian ini itu tuh si menu atau sub menu-menunya, sedangkan yang github.com itu tuh nama domainnya. Bagaimana nama domainnya itu adalah github.com atau host domain gitu. Bagaimana cara membuktikan? Di sini bisa ada tuh si www.example.com itu disebutnya tuh host domain. Nah, setelah host domain itu biasanya tuh bisa terdapat port, tetapi untuk contoh di sini tuh dia tuh tidak terdapat port. Nah, untuk selanjutnya tuh search atau path yang saya tadi bilang. Nah, ini tuh adalah path atau search yang kita tuju gitu dari github.com kita menuju ke page Sugas, dari page Sugas kita menuju ke page job interview. Ini tuh path, keterangan path kita tuh lagi ada di mana atau kita tuh lagi mau kemana gitu, dari mana mau kemana gitu. Lanjut di sini tuh ada query string. Nah, ini query string tuh biasanya tuh adanya tuh di website yang kayak link gitu. Biasanya yang link tuh pasti ada kayak gini, terus ada result gitu. Nah, ini user information, user.password. Ya, itu jarang misalnya, ini jarang diperlihatkan jika di website-website yang pada umumnya itu tuh jarang sekali diperlihatkan. Langsung aja ke penjelasan yang awal tadi, perbedaan HTTP dan HTTPS. Tuh, pesan bersama penting yang membuat pihak tidak terotorisasi dapat dengan membaca melalui internet atau semua data terenkripsi itu. Jadi si datanya tuh sudah dalam bentuk terenkripsi, sedangkan si HTTP mah kita tuh dapat dengan mudah mengakses dan membacanya melalui internet, sedangkan kalau HTTPS itu si data yang adanya itu terenkripsi, jadi lebih aman gitu. Tuh, itu terletak pada tingkat keamanan data. HTTPS memiliki jaminan perlindungan keamanan data yang lebih baik melalui metode enkripsi yang diberikan pada setiap data yang dikirim, sehingga risiko akan sang hacker atau virus dapat diminimalisir. Sana. Nah, report yang disediakan berjenis 80 jenis port yang untuk konten secara pendengar kalian. Sedangkan jika ingin mengakses HTTPS dengan DSL perlu port 443 sana. Gitu penjelasannya. Lanjut lagi. Nah, untuk di sini tuh ini tuh adalah contoh di mana kita dalam mengidentifikasi resource gitu. Kita translate Indonesia. Jika saya pengguna port lain, port tersebut harus ditambahkan di akhir nama domain tuh. Biasanya tuh kalau saya memakai port itu tuh kalau mengakses itu localhost. Biasanya kalau saya mau kayak gini. Itu tuh ada portnya. Jika kita ingin mengakses localhost, biasanya kita tuh harus menyertakan portnya, apakah port 80 atau port 8080. Untuk saya di sini tuh saya menggunakan port 8080. Makanya jika ingin memanggil file, itu tuh biasanya tuh saya tuh harus menyertakan seperti gini penulisannya localhost. Nah, seperti ini. Localhost titik 2 port 8080 php admin index root. Nah, ini yang persen tadi kan gitu.
tuh. Lanjut, HTTP kami semua file yang menunjukkan bahwa sumber daya tersedia di host tersebut. Jika ingin menguasai file tersebut di host lokal cukup menulis. Nah ini yang pet tadi, ini tuh sistemnya tuh kayak di CMD. Kalau di CMD tuh CD mau kemana, misalkan udah ketujuh suka ada kan nambah di sini namanya gitu, pet atau tempat gitulah. Nah, URL tersendiri itu dia tuh terdiri dari dua jenis, yang mana pertama ada URL absolute, berarti tempat seluruh jalur termasuk nama domain ditentukan. Nah, yang kedua tuh ada URL relatif, di mana nama domain dilewati dan jalur selanjutnya ditentukan. Misalnya, ada nama domainnya itu www.xyz.com dan root dokumen itu berisi folder image. Nah, si folder gambar yang berisi file bernama sun.jpg, mengingat file sun.jpg direferensikan dari file lain di root dokumen. Nah, kalau URL absolute untuk sun.jpg adalah https www.xyz.com image sun.jpg, dan untuk relatifnya adalah menjadi gambar garis miring matahari.jpg. Mungkin segitu penjelasan saya mengenai uniform resource locator ataupun URL. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ada penjelasan yang kurang dimengerti. Saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.